Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan jadi sajian di semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia U23 melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti pada Jumat dini hari WIB tanggal 26 April tahun 2024. Sementara Uzbekistan U23 menang atas Arab Saudi U23. Uzbekistan U23 mengalahkan Arab Saudi U23 di Khalifa International Stadium, Al Rayyan pada Jumat malam WIB tanggal 26 April tahun 2024 dengan skor tipis 2-0. Duel Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar pada Senin tanggal 29 April tahun 2024 mendatang pukul 21 WIBB. Timnas Indonesia menjadi debutan di Piala Asia U23 ini, namun mereka mampu terbang tinggi berkat polesan tangan dingin pelatih Sintayong. Timnas Indonesia dipastikan jadi satu-satunya wakil ASEAN atau Asia Tenggara di semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu terjadi usai Vietnam menelan kekalahan, kala dipertemukan dengan Timnas Irak U23. Dengan hasil itu Vietnam gagal menyusul Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Charles de Ketelaere tampil memuaskan pada masa peminjamannya bersama Atalanta. Oleh karena itu, Ladea pun siap menebus sang gelandang secara permanen dari AC Milan musim panas nanti. Presiden Atalanta mengaku sangat terkesan dengan performa de Ketelaere selama sang gelandang memperkuat klubnya. Dari 29 laga yang ia mainkan di kancah Serie A musim ini, de Ketelaere sukses mencetak 7 gol plus 6 assist bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini. Oleh karena itu mereka siap mempermanenkan status de Ketelaere musim panas nanti. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengejutkan media dengan mengungkapkan bahwa Thibaut Courtois bisa kembali beraksi paling cepat minggu depan. Kiper asal Belgia ini harus absen selama sisa musim ini karena cedera meniskus di lututnya. Courtois diyakini akan absen selama sisa musim ini, dengan diagnosis awal adalah 6 minggu hingga 3 bulan setelah operasi. Baru-baru ini Ancelotti mengatakan bahwa Courtois baik-baik saja, saya pikir dia akan tersedia minggu depan. Dia bisa bermain melawan Cadiz. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan akan mengizinkan 12 pemain dari tim utama Manchester United untuk meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Menurut The Mirror, Marcus Rashford dikabarkan jadi salah satu nama yang akan tersedia pada bursa transfer. Setelah musim yang buruk, ia hanya berhasil mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 40 penampilan musim ini. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof dan Harry Maguire sepertinya juga bisa hengkang, sedangkan Rafael Varane akan menunggu kontraknya habis di akhir Juni. Casemiro dan Christian Eriksen juga akan diperkirakan pergi, dan Sofyan Amrabat tampaknya tidak akan dipermanenkan. Bayer Leverkusen berencana memperkokoh barisan pertahanan mereka di musim depan. Rafa Marin dari Real Madrid berupaya dibidik untuk dihadirkan di Bayarena. Rafa Marin yang sempat menjalani masa peminjaman impresif disebut bakal mendapat tempat di tim utama. Namun manajemen klub juga terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol itu andai ada tawaran yang tepat. Laporan dari Bill mengklaim jika Bayer Leverkusen disebut tertarik mengamankan jasanya. Alonso disebut ingin memperbaiki lini pertahanan timnya di bursa musim panas ini. Sebelumnya, Marin yang sempat tampil reguler bersama Alaves dengan koleksi 31 laga di lintas kompetisi. Manajer Manchester United Erik ten Hag boleh jadi lagi harap-harap cemas. Sebab gajinya bakal dipotong jika Setan Merah gagal 4 besar Liga Inggris. United saat ini masih tertahan di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 53 poin dari 33 laga. Dengan 5 laga tersisa, United berselisih 13 poin dari Aston Villa di urutan ke-4 dan 7 poin dari Tottenham Hotspur di urutan ke-5. Melihat situasi tersebut, maka peluang United untuk lolos ke Liga Champions terbilang berat. Situasi ini sudah membuat Ten Hag cemas. Sebab, menurut laporan ESPN, Ten Hag akan mengalami pemotongan gaji senilai 25% andaikan United gagal finish 4 besar. Real Madrid hanyalah salah satu dari banyak klub di Eropa yang melakukan peralihan strategi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Los Blancos kini mengincar bintang muda berusia 19 tahun dari Real Zaragoza yang dijuluki sebagai salah satu talenta paling cemerlang di Spanyol. Peningkatan pesat Adrian Liso di Real Zaragoza telah menarik perhatian Real Madrid. Target musim panas ini, Liso dipandang sebagai pemain dengan potensi besar, meski dalam jangka panjang. Oleh karena itu Real Madrid berencana memberinya kesempatan bermain di Real Madrid B sebelum ke tim utama. Ivan Toney memang sudah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk hengkang.
Kontraknya akan habis pada 2025 dan sang pemain dapat bertahan dengan klubnya apabila tidak ada tawaran yang diterima. Brentford disebut dapat memasang harga setidaknya 50 juta pound sterling. Namun nilai itu dapat bergantung dengan apakah ia mengikuti Euro 2024 dengan timnas Inggris atau tidak. Nine Timin mendapat informasi bahwa Manchester United menjadi salah satu klub yang berminat terhadap Toney. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu siap bersaing dengan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan Ivan Toney. Arsenal siap menyaingi Manchester United dalam perburuan penyerang boloknya, Joshua Zirkzee di musim panas mendatang. Kedua tim memang membutuhkan penyerang baru untuk menyongsong musim depan. Menurut laman Tuttosport, Joshua Zirkzee dibidik guna memperdalam lini serang tim di musim depan. Media asal Italia bahkan menyebut jika Gunners sudah mulai menjalin komunikasi dengan agen sang pemain, dan menawarinya kontrak untuk 5 musim ke depan dengan bayaran 110.000 pound sterling per pekan. Sosok yang sudah memperkuat boloknya sejak 2002 total sudah mengepak 14 gol dan 9 assist dari 55 laga di lintas kompetisi. Raksasa Premier League Liverpool disebut sudah menunjuk Arne Slot untuk menggantikan Jurgen Klopp di Anfield musim 2024-2025 mendatang. Pelatih asal Belanda itu secara terang-terangan mengaku siap melatih Liverpool. The Reds akhirnya dilaporkan telah melakukan pendekatan pada pihak Feyenoord. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia memastikan Slot bakal menggantikan Jurgen Klopp di akhir musim nanti. Fabrizio Romano juga menambahkan, Liverpool akan membayar Feyenoord sekitar 13-15 juta euro. Slot pun dipastikan jadi pelatih Belanda termahal sepanjang masa.